Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke Ruang Belajar Winners Challenge. Sudah lama rasanya saya tidak menyapa teman-teman saya di sini. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana nih persiapannya untuk mengikuti tes SKD Sekolah Kedinasan? Apakah teman-teman sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi TWK, TIU, dan TKP? Kami mendoakan semoga teman-teman yang sudah tes maupun yang akan tes ini bisa lulus dengan mendapatkan nilai yang terbaik, kemudian masuk perankingan dan lulus di sekolah kedinasan yang teman-teman impikan. Amin. Kabar baiknya, hari ini kami mendapatkan informasi dari teman-teman kita yang sudah mengikuti ujian mengenai gambaran soal-soal yang keluar di SKD tahun 2022. Nah, di sini kami akan sharing sedikit dan akan membagikan informasi mengenai gambaran ini dengan harapan semoga ini dapat membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKD tahun 2022. Adapun gambaran atau FR yang diberikan oleh teman-teman kita hari ini adalah gambaran yang dikumpulkan dari beberapa orang yang sudah mengikuti tes hari ini ya teman-teman. Khusus yang pertama ini saya akan membahas sedikit gambaran mengenai soal TWK dari 4 orang yang sudah memberikan gambarannya. Dari gambaran-gambaran mereka ini dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa teman kita yang di satu paket mereka dapat soal Pancasila tapi tidak dapat undang-undang. Kemudian ada yang dapat undang-undang tapi bela negaranya sedikit seperti itu. Jadi nanti jangan heran kalau seandainya kalian belajar atau bertanya dengan teman kalian, dia memberikan gambaran soalnya mengenai butir-butir Pancasila, ternyata nanti kalian tidak dapat soal tersebut. Oke, gambaran pertama yang diberikan oleh mereka adalah soal TWK-nya, ini bentuknya penalaran dan mirip dengan soal TKP. Ada beberapa soal hafalan tapi tidak banyak dan ini mengenai pasal-pasal tapi lupa pasal berapa saja. Dari informasi teman-teman kita yang udah tes, soal mengenai pasal-pasal itu ada 2-3 soal. Nanti kalau seandainya ada yang memberikan gambaran mengenai pasalnya akan saya sampaikan juga kepada teman-teman di sini. Kemudian ada soal bahasa Indonesia, soalnya tidak terlalu panjang tapi tidak pendek juga. Kemudian soal yang keluar itu berkaitan dengan nggak jauh-jauh dari pilar negara, integritas, bela negara, dan nasionalisme. Soal pilar negara itu mengenai Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian integritas itu soalnya lebih ke soal cerita mirip TKP. Kemudian bela negara dan nasionalisme itu lebih ke soal penalaran yang mirip TKP dan teman-teman harus menguasai nilai-nilai di bela negara dan nasionalismenya karena soal penalarannya nggak jauh-jauh dari nilai-nilai yang terkandung di bela negara dan nasionalisme. Dari sejauh ini tidak ada yang ditanya nama-nama tokoh atau tahun-tahun sejarah. Ada soal tentang tokoh-tokoh ataupun tanggal sejarah, namun bentuk soalnya penalaran mengenai kejadiannya, bukan ditanya tokohnya ataupun tanggalnya. Berikut ini saya akan berikan gambaran beberapa soal penalaran HOTS yang TWK tapi mirip TKP. Silakan disimak videonya sampai selesai. Yang pertama, ini merupakan salah satu bentuk soal integritas. Anda baru saja sampai di sekolah dan melihat banyak sekali sampah berserakan di depan ruang kelas. Padahal di setiap kelas sudah disediakan tempat sampah. Sebagai orang yang berintegritas, apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Meminta siswa yang sedang piket membersihkan sampah. B. Memasukkan sampah tersebut ke dalam tempat sampah. C. Meminta petugas kebersihan membersihkan sampah. D. Mengingatkan teman-teman Anda agar memasukkan sampah pada tempatnya. E. Menasehati teman yang suka membuang sampah sembarangan. Jawaban yang tepat adalah
B ya teman-teman, memasukkan sampah tersebut ke dalam tempat sampah. Jika kita melihat ilustrasi soal pada soal nomor 1, maka sebagai orang yang berintegritas, hal yang harus Anda lakukan adalah melakukan terlebih dahulu. Karena ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang menaati aturan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Soal ini berkaitan dengan pilar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ajaran Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Unsur-unsur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial atau nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Hal itu termasuk dalam tata kehidupan pemerintahan dan juga masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen yang tertulis seperti Karangbrahi, Talangtuo, Kota Kapur, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Ideologi bangsa, D. Pandangan hidup, E. Kepribadian bangsa. Jawaban yang tepat adalah A. Jiwa bangsa. Kenapa sih jiwa bangsa? Oke, tadi di sini dijelaskan di soalnya bahwa nilai atau unsur-unsur yang ada di dalam Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Artinya, bahwa Pancasila ini telah ada sejak lahirnya bangsa Indonesia atau jauh sebelum Pancasila ini dilahirkan. Nah, teman-teman jangan lupa ada beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila. Teman-teman harus tahu bedanya dan harus tahu artinya. Jadi kalau ketemu soal-soal seperti ini, biasanya ini sering keluar ya setiap tahunnya. Jadi teman-teman tahu kalau falsafah itu tentang apa, ideologi bangsa itu tentang apa, pandangan hidup itu kedudukannya seperti apa, kepribadian bangsa itu seperti apa. Nah, di sini saya sudah buatkan penjelasannya sedikit biar teman-teman bisa membedakan. Kalau falsafah itu artinya biasa soalnya tentang Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa. Kalau ideologi bangsa biasanya soalnya ini berkaitan dengan visi atau segala cara untuk mencapai cita-cita bangsa. Kalau pandangan hidup ini biasanya soalnya berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari yang berkaitan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kalau kepribadian bangsa, kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah kedudukan Pancasila yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Oke, jadi ada beberapa lagi fungsi Pancasila yang lain, nanti teman-teman bisa baca ya. Karena ini memang benar-benar sering keluar setiap tahunnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini berkaitan dengan integritas. Rahmat mendapatkan tugas mewakili atasannya untuk memberikan arahan kepada karyawan baru di kantornya. Durasi waktu yang diberikan kepada Rahmat 2 jam. Karena ada urusan lain di luar kantor, Rahmat berusaha menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat sehingga semuanya selesai dalam waktu 1 jam. Perilaku Rahmat menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang A. Melalaikan tanggung jawab, B. Bekerja semaunya saja, C. Tidak memiliki ketulusan dalam bekerja, D. Melakukan perbuatan korupsi, E. Tidak bertele-tele dan menghemat waktu. Oke, kalau berdasarkan ilustrasi kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Kita cek jawabannya. Jawaban yang tepat adalah iya, melakukan perbuatan korupsi. Tapi kalau berdasarkan ilustrasi ini menggambarkan bahwa Rahmat adalah orang yang melakukan perbuatan korupsi. Tapi kenapa? Karena tindakan atau perbuatan Rahmat ini menunjukkan bahwa dia seseorang yang tidak berintegritas atau tidak jujur terhadap ketentuan waktu yang sudah diberikan atasannya. Atasannya memberikan waktu 2 jam, tapi dia memangkas kegiatan 2 jam itu menjadi 1 jam. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Rahmat ini telah melakukan perbuatan korupsi terhadap waktu kerja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Ini berkaitan dengan pilar negara, yaitu Pancasila, dan berkaitan dengan butir-butir ya teman-teman.
Pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam pengamalan Pancasila Sila Persatuan Indonesia kecuali. Catat, sila Persatuan Indonesia adalah sila ketiga. Di sini ada kecuali, berarti yang bukan masuk dalam sila ketiga. Ya, teman-teman, kita baca objektifnya. A. Pemerintah Indonesia berkomitmen akan menjalin kerjasama dengan Turki dalam bidang peningkatan skill kewirausahaan dengan memberikan beasiswa pendidikan di Turki kepada siswa Indonesia. B. Mengikuti kegiatan gotong royong setiap minggu di lingkungan masyarakat. C. Mempelajari budaya-budaya di daerah tempat Anda tinggal. D. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Atau E. Menggunakan produk UMKM yang dihasilkan oleh ibu-ibu di desa Anda. Jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Ini harusnya soal gampang ya, butir-butir Pancasila. Ada 45 butir-butir yang harus teman-teman kuasai agar ketika dapat soal mengenai pilar negara terutama Pancasila, teman-teman bisa menjawab dengan mudah. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Pemerintah Indonesia berkomitmen akan menjalin kerjasama dengan Turki dalam bidang peningkatan skill kewirausahaan dengan memberikan beasiswa pendidikan di Turki kepada siswa Indonesia. Kenapa? Karena kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Turki merupakan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin ini bisa dibuka di butir-butir Pancasila sila kedua paling akhir yang bunyinya mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kita masuk ke soal berikutnya nomor 5. Ini berkaitan dengan bela negara. Denisa adalah seorang pengusaha. Ia terkenal sangat ramah dan suka menolong masyarakat di sekitarnya yang kesulitan. Denisa selalu menangkap banyak peluang demi membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi orang-orang yang membutuhkan. Denisa membantu orang tidak pernah melihat latar belakang sosial kulturalnya. Sikap Denisa menunjukkan nilai-nilai dasar bela negara, yaitu A. Cinta tanah air. B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Setia kepada Pancasila. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Atau E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Kira-kira yang mana nih? Kalau sikap Denisa ini dia membantu orang tapi nggak pilih-pilih, artinya ya kan? Dia tidak melihat latar belakang orang yang ditolongnya itu seperti apa. Kira-kira ini masuk ke dalam nilai-nilai dasar bela negara yang mana? Yang tepat adalah D, teman-teman, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi di dalam rela berkorban untuk bangsa dan negara ini ada 6 indikator. Salah satunya sikap si Denisa tadi. Oke, kita baca apa saja 6 indikatornya. Yang pertama, rela menolong sesama warga negara masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial kulturalnya. Kemudian kedua, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ketiga, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Yang kelima, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Yang terakhir, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Oke, untuk hari ini saja pembahasan yang saya dapatkan dari teman-teman kita hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semangat buat yang akan mengikuti tes besok. Jangan gugup, jangan panik, tetap tenang, baca doa, dan yakin bahwa teman-teman bisa mengikuti tes ini dengan baik. Jangan toleh kiri, toleh kanan, yakin pada kemampuan diri sendiri. Semoga ada rezeki buat teman-teman tahun ini lulus dengan nilai yang terbaik. Saya doakan teman-teman dilapangkan hatinya, dimudahkan dan dimampukan untuk menjawab semua soal-soal TWK, TIU maupun TKP. Amin. Semangat berjuang, semoga berhasil. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.